ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih sahabat SSW semua yang sudah mengikuti acara Zoom training hari ini. Sebelumnya mari kita bersolawat kepada Nabi 3 kali agar semua dari kita diberikan kelapangan hati, diberikan kecondongan untuk Allah selalu berbuat baik. Boleh ditenangkan semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan umur Oh ya, beneran gini nih, maksudnya ya. yang belum di-mute mohon di-mute dulu. Nah, hari ini atau malam hari ini saya diberikan tugas oleh Abi untuk berbagi tentang cara mudah closing paket keluarga. Tentunya sahabat semua yang sudah leader terutama pastinya sudah ambil paket keluarga ini. Nah, dimulai dari apa? Sahabat semua, pertama dimulai dari ingat lagi niat kita pada saat masuk ke PT BES. Jadi kalau yang sampai hari ini ada yang kesulitan closing atau apapun, nomor satu dilihat ingat lagi niat kita pada saat masuk PT BES. Harapan kita apa? Nomor satu niatnya Abi dan Umi adalah hijrah ingin terbebas dari hutang dan riba. Itu nomor satu. Jadi setiap kita melangkah ingat lagi niat ya. Yang kedua mempunyai tujuan yang jelas. Pada saat kita punya tujuan yang jelas, mau kemana arahnya, maka Bapak Ibu akan sampai di tujuan itu. Oleh karena itu, di SSW selalu diingatkan. Selalu ada namanya Smart Club Meeting, selalu namanya ada NBT. Untuk apa? Untuk mengingatkan tujuan dari mitra dan para leaders yang udah siap di guidance, mau menuju kemana, sehingga kira-kira ada yang tidak fokus ke tujuannya, maka akan dikembalikan lagi ke jalurnya untuk sahabat semua sampai di tujuan. Karena pada saat nanti mau closing paket keluarga, maka Bapak Ibu sudah mencontohkan dulu, sudah punya paket keluarganya, gitu ya. Nah, tujuannya mesti jelas, mau kemana. Sehingga tidak ada kata-kata nanti, waduh kok ada di SSW itu ada program namanya one week, one case, one person, one week, one case. Atau satu orang itu dalam satu pekan mesti closing satu case. Nah, Bapak Ibu harus ingat di luaran sana ada sebuah pekerjaan seperti marketing di bank gitu contohnya ya. Mereka harus closing satu hari, satu case. Satu hari, satu nasabah itu satu hari. Tetapi kita di SSW, di guidance semudah mungkin satu pekan, satu case. Oleh karena itu disebut one person, one week, one case. Maka Bapak Ibu di dalam 1 tahun ada 52 pekan. Maka Bapak Ibu dalam 1 tahun itu paling tidak ada 52 case. Ya, jadi tujuannya masih jelas mau kemana. Maka dalam tahun itu Bapak Ibu di SSW oleh Abi, di guidance atau dipandu bagaimana Bapak Ibu punya dream, punya tujuan dalam setahun itu Bapak Ibu mau capai apa. Yang ada reward di PT BES yang lebih mudah dilihatnya misalnya reward plan C-nya apa. Apakah Bapak Ibu dalam 1 tahun itu mau luxury, apakah mau Pajero itu Abi sudah buat. Dreamnya mau seperti apa, sehingga para leader dan founder akan membawa Bapak Ibu ke tujuan yang sudah ditulis. Ya, jadi jelas mau kemana. Itu nomor 2. Nomor 3, Bapak Ibu ketika ketemu orang, mesti punya orang itu ketemu kita, mereka punya nilai tambah. Apa yang Bapak Ibu sampaikan? Misalnya,
walaupun belum join, mereka tahu bahwa hutang riba itu harus segera diselesaikan karena dosanya riba ngeri banget. Dan paling tidak kita sudah menyampaikan satu ayat dari Al-Quran yang artinya bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka paling tidak ada satu amalan yang sudah kita sampaikan sebagai syiar dakwah. Ya, jadi ada nilai tambah yang kita berikan. Sahabat kita, teman kita, keluarga kita mulai mengetahui bahwa bahayanya riba ini harus segera diselesaikan. Jangan santai-santai aja sementara ada solusi tapi tidak tahu gitu. Ada sebuah perusahaan yang ingin bantu umat terbelas dari hutang riba, tapi banyak orang yang belum tahu info itu. Sehingga Bapak Ibu ketika ketemu dengan saudara dan teman, ini yang akan disampaikan. Kemudian nomor 4, kita mesti mempunyai atau membuat perencanaan di dalam keluarga. Ini pun sampaikan kepada calon mitra kita. Apakah di dalam keluarga itu sudah punya perencanaan jangka pendek yang dalam 1 tahun harus tercapai, jangka menengah 5 tahun, dan jangka panjang 10 tahun. Ya, apa aja rencananya? Bagaimana perencanaan keuangan di keluarga itu? Bagaimana perencanaan untuk sosialnya, sosial kemasyarakatan? Bagaimana rohaninya atau keagamaannya? Bagaimana secara jasmaninya? Oh, mesti jalan pagi, misalnya niatnya, oh kalau olahraga di keluarga saya itu ada jalan pagi, kemudian berapa pekan sekali. Secara sosialnya itu misalnya memberikan sedekah ke musola, ke masjid, atau ke anak yatim. Kemudian secara keuangan, dalam 1 tahun ke depan itu ada apa peristiwa di keluarga. Misalnya 1 tahun ke depan itu anak saya mau masuk kuliah, atau 1 tahun ke depan itu ada anak mau masuk pesantren. Baru dituliskan keuangannya sudah siap atau belum. Jadi semuanya sudah direncanakan. Apakah berapa tahun lagi saya mau pergi umroh? Berapa tahun lagi keluarga ini akan pergi haji? Nah, nanti ini akan disinkronkan dengan keuangan yang ada atau reward yang ada di PT BES. Sehingga orang punya tujuan yang jelas ketika kita memandu sebuah keluarga masuk PT BES, kita anjurkan untuk closing paket keluarga. Karena daripada kita memberikan anak-anak itu misalnya 1 miliar, berikanlah mereka untuk punya hak usaha di PT BES. Satu hak usaha mereka sudah dijamin atau sudah ada haknya di PT BES dari mulai motor cash, mobil yokes, pajero cash, dan rumah 1 miliar. Ya, ini adalah mulai terbayang dan harus ada nilai di balik pada saat dapat motor itu. Mungkin orang itu nih tadi pada saat wawancara itu punya hutangnya 20 juta. Maka pada saat dapat reward motor cash, uangnya udah mulai buat bayar utang. Gitu ya. Berikutnya pada saat dia dapat mobil, itu untuk apa? Sehingga ada nilai di balik nilai mobil itu. Oh, untuk mau pergi umroh, suami istri misalnya. Pada saat dapat pajero, oh untuk menikahkan anak. Nah, jadi ada nilai-nilai di dalam pada saat kita mau closing keluarga. Jadi itu biasanya yang Umi Abi disampaikan bahwa ada perencanaan keuangan di dalam keluarga yang dapat dicapai dengan masuk menjadi mitra di PT BES. Jadi contohnya Umi Abi waktu itu masuk, kita punya perencanaan planning bahwa dalam 1 tahun kita mesti mencapai luxury cash 1 miliar. Gitu ya. Karena langsung duduk berdua. Jadi gini, pada saat seseorang dipresentasi, mungkin Bapak Ibu selalu ada yang begini. Ketika dipresentasi seorang istri, maka dia bilang mau izin suami. Ketika dipresentasinya suami, bilangnya mau izin istri. Begitu ya, sering ya. Nah, saya selalu memastikan
Pak bilang sama istri kira-kira bagaimana? Ya mau izin dulu gitu ya. Saya bilang, Pak izinnya kalau bilang gini, Mas saya mau join di PTBS, kira-kira menurut Bapak diizinkan enggak? Ya nggak tahu, itu dia mau bicara. Nah izinnya itu biasanya saya pastikan bilang, Pak, Mama mau enggak 6 bulan ke depan Papa kasih mobil cash. Nah, kira-kira itu si Mama bagaimana kalau ditanya sama suaminya begitu gitu ya. Atau Mama mau enggak 10 bulan ke depan mau dikasih Pajero. Setahun ke depan mau dikasih sama Papa hadiah rumah 1 miliar. Nah, kalau seperti itu iya pasti diizinkan gitu. Tapi biasanya jadi alasan-alasan itu hanya alasan aja bahwa dia sebetulnya belum siap. Jadi tidak closing itu pertama penyampaian kita, info kita belum sampai, itu tidak closing ya. Yang kedua, infonya sampai, orangnya paham, tapi uangnya belum ada. Jadi hanya 2 kemungkinan orang itu tidak closing. Nah, kita tinggal membacanya saja. Apakah info kita yang belum sampai sehingga belum paham, atau yang kedua, kalau info belum sampai, ini berarti kita belum paham. Oleh karena itu, Abi menyiapkan training-training dari mulai product knowledge, marketing plan, public speaking, leadership skill. Nah, oleh karena itu, maka dimudahkan lagi di sistem SSW, ada membuat daftar nama itu menggunakan kolom FAST. Finansialnya gimana, ambisinya gimana, supelitasnya gimana, teachable mau belajarnya gimana. Sehingga Bapak Ibu tidak akan kebanyakan waktu untuk banyak orang yang belum join karena belum lihat karakteristik dari mitranya gitu. Nah, tadi udah ya, jadi nanti boleh tanya jawab. Yang Umi sampaikan itu tadi pertama, niatnya kita join di PTBS. Yang kedua, tujuan kita mesti jelas. Yang ketiga, pada saat kita ketemu dengan calon mitra, itu kita mesti memberikan nilai lebih atau nilai tambah pada saat kita ketemu orang itu, kita harus memberikan sebuah nilai-nilai yang bisa diambil atau yang kita berikan. Kemudian membuat perencanaan di keluarga, baik itu secara keuangan, sosial, rohani, dan jasmani. Dan bantu semua keluarga untuk punya perencanaan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga ada arah yang akan bersama-sama dicapai oleh sebuah keluarga itu. Jadi anak-anak juga mesti dilibatkan. Mereka akan mengerti bahwa kapan mereka akan umroh, kapan mereka akan pergi haji, kapan mereka mesti siap-siap untuk menyiapkan menjadi sebuah keluarga lagi untuk berikutnya. Nah, itu aja mungkin Bu Nina, boleh nanti sambil tanya jawab untuk dapat mengcounter yang ada di lapangan mengenai closing paket keluarga. Silakan Bu Nina. Ya, terima kasih Umi Elis Ratnasari atas penjabarannya, menguraikan tentang bagaimana cara mudah untuk closing paket keluarga. Untuk itu, para sahabat yang ingin bertanya kepada Umi Elis Ratnasari, dipersilahkan untuk mengaktifkan kembali speakernya. Atau untuk juga sahabat bisa menyampaikan lewat chatnya. Oh, ini dulu biar Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum Umi, Miftah, SSW 19. Ya, silakan Bu Nina. Saya minta Bu Nina. Iya, Bu Mita. Ingin menanyakan apa, Bu? Ya, Umi, Miftah mau tanya, Ya, bagaimana tips untuk kita closing on the spot?
langsung paket keluarga saat itu juga. Ya. Ya, Udah? itu aja. Udah, itu aja. Ya, Langsung satu paket keluarga ya, Mi. Closing on the spot. closing on the spot paket keluarga. Silakan Umi Elis langsung jawab. Dua aja Bu Nina, dua langsung dulu. Ya. Yang berikutnya. Silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan yang berikutnya. Belum ada? Kalau belum ada ini dijawab dulu aja ya. Ya, silakan Umi Elis. Oke, Temita. Seperti biasa diawali walaupun kita udah kenal dan misalnya udah lama nggak ketemu, tetap ada ice breaking, building trust, building need, kemudian give solution. Pastinya Temita ini udah ngelotok nih ya kalau yang ini ya. Nah, pada saat yang ice breaking ini tuh udah mencari fakta, data-data dia apa yang sedang sekarang ini difokuskan. Misalnya, fokusnya anaknya mau pesantren, maka saya akan cerita tentang pesantren. Baik itu baik itu dananya, baik itu persiapan untuk anak pesantren dan lain sebagainya. Sehingga apa yang saya dapatkan informasi pada saat ice breaking itulah yang menjadi fokus kita, ya. Maka akan ditemukan ini need-nya. Need-nya dia perlu uang berapa untuk pesantren anaknya, misalnya gitu, atau kuliah anaknya. Nah, maka kita akan memberikan solusi. Misalnya, dia itu perlu untuk pesantren 12 juta. Maka kita harus siapkan dianya itu closing untuk pertama saya cerita bahwa di sini ada paket priority. Nah, dengan pembicaraan paket priority ini, kita akan lihat apakah responnya itu dia sekarang sedang punya uang seperti apa, itu dilihat pada saat kita presentasi. Dari semangatnya, dari apanya. Lalu misalnya, aduh Umi kayaknya belum ada kalau seperti itu. Baru kita kasih tahu ada solusi ambil paket keluarga untuk persiapannya ke depan, bukan saat ini. Jadi saya langsung kasih contoh punya Umi gitu biasanya. Ini Abi, kemudian Umi masuk. Ini anak-anak. Langsung dimasukkan. Nah, ini berapa Umi? Jadi kalau sudah cerita dari paket priority 62 juta, maka turun ke misalnya dia punya anaknya 5, dia suami istri 2, berarti jadi 7. Langsung disusunkan, yang pertama misalnya ayahnya, kemudian istri, anaknya 5. Jadi di kiri ada 3, di kanan 3, di atas 1. Maka kalau semua paket basic, dibilang itu 14 juta ditambah 700.000 untuk registrasi. Nah, syukur lagi langsung saya bilang, Bu, ini tanggung. Ini kan 7, Ibu di atas kan Bapak. Ini Ibu nih, istri di sebelah ya. Anak tersusun 2 di bawah ibunya, 3 di sebelahnya. Berarti langsung kiri 3, kanan 3. Nah, langsung Umi bilang, Bapak kalau 2 pasang lagi, maka lulus SC 20. Lah, anak saya kan cuma segitu, nggak ada lagi. Oh, caranya yang Bapak ambilnya paket bisnis atau paket reguler misalnya. Tergantung nanti kebutuhannya. Jadi, oh begini ya. Biasanya kalau habis bicara 62 juta, turun ke angka di bawahnya, itu terasanya ringan. Tapi kalau ceritanya dari basic naik, itu biasanya berat. Jadi ceritanya selalu priority dulu bahwa join di PTBS itu hanya 62 juta. Tetapi karena PTBS punya visi dan misi ingin membantu umat dari hutang riba dan ingin menjangkau semua,
maka boleh ujungnya saja 2 juta. Nah, kalau 62 juta punya potensi di reward plan C-nya 51,7 M. Tapi kalau ujungnya aja, potensi rewardnya juga ujungnya aja 1,7 M. Tetapi nanti pada saat mendapatkan reward langsung dijelaskan. Kalau yang ini yang dibentuk oleh Abi seperti itu, di bawah 100, 100, ke atas semua 100, maka nanti yang dapat motor duluan yang paling atas, lalu nanti ke bawah. Nah, dikasih contoh lagi yang Umi dapat motor. Ini Abi, ke bawah ada Abi, ada Umi. Ini sekarang ini yang satu sudah motor, mobil, Pajero, Luxury, paling atas ya. Yang dua di kiri dan di kanan sudah dapat motor, mobil, Pajero. Sebelah lagi sini motor, mobil, Pajero. Jadi pada saat menjelaskan ini sudah ada contohnya. Punya Umi yang susunan keluarga itu sudah dapat semuanya. Sekarang menuju luxury yang kedua dan ketiga itu hampir bersamaan kiri kanannya. Nah, nanti di bawah juga begitu. Jadi pada saat menyusun paket keluarga tetap dipresentasikan yang langkah awal itu adalah paketnya priority. Maka ketika priority-nya belum ada, ambil langkah kedua paket keluarga. Begitu Teh Mita. Jadi pada saat itu langsung dengan pertama tadi pada saat S breaking sudah dicatat fokus keluarga ini sedang apa? Fokusnya sedang apa? Kalau misalnya fokusnya membayar hutang, maka ceritanya tentang membayar hutang. Tapi kalau fokusnya mau nguliahin anak, maka ceritanya kuliah anak. Berapa lama lagi anaknya mau kuliah dan perlu uangnya berapa, maka kita harus mampu menunjukkan bagaimana dalam 3 bulan yang dia butuhkan dapat. Umi, Ya, Umi ada masukan dari para mitra bagaimana melalui whiteboard gitu Umi, menulis di whiteboard. Jadi biar jelas ada Umi. ada. Sebentar ya. Sebentar, ininya harus dipindah dulu. Umi sambil Itu mau S breaking itulah saatnya kita menemukan fokusnya dia atau lagi perlu apa keluarga ini. Sehingga kita akan memberikan solusi. Kalau kita memberikan solusi, maka kita mesti tahu dulu keluarga ini masalahnya apa. Gitu ya. Kalau saya nggak bilang masalah sih lah itu, fokusnya apa gitu. Apakah fokusnya itu sekarang ini tentang dia anak sekolah, dipasang itu? Terus sampai dipasang ya Bu Nina sama Abi ininya. Terus lanjut Umi, kalau misalnya posisinya bagusan dia ambil priority atau dia paket keluarga masuk semua walaupun BW semua. Mendingan satu ID priority atau BW tapi semua keluarga masuk. Bagus sih mana? Lihat kondisi keuangannya. Kalau keuangannya bisa memungkinkan dengan priority dan semua masuk, boleh. Lihat, biasanya saya habis itu dia kalau udah kepegang hatinya, udah kita fokus kepada kebutuhannya, maka itu pada saat kita udah building trust, sudah membangun kepercayaannya, dia akan terbuka keadaan keuangannya saat ini. Baru saya desain, baru Umi desain sesuai kondisi keuangan. Jadi kalau misalnya, oh ya udah saya priority Umi anak saya basic. Nah kalau misalnya, aduh ini saya belum cukup, biasanya saya desain paling enggak di eksekutif yang bawahnya basic semua. Sehingga sudah lulus SC20 dan anak-anaknya sudah tersusun semua karena dijelaskan bahwa Bapak akan mengerjakan di kiri dan di kanan. Pada saat Bapak mengerjakan, maka anak-anak sudah terbangun sebelahnya. Satu jalurnya sudah dibangun. Tapi kalau untuk hasil rewardnya Umi, bagusan berarti satu ID itu ada yang harus dilebihkan ya, atau eksekutif ataupun priority ya. Baru bawahnya semuanya BW anak-anaknya. Iya betul, karena pada saat
pada saat reward itu ada perbedaan antara ID utama dengan ID berikutnya atau ID tambahannya ya. Jadi kalau misalnya ini kita lihat ya. Kalau misalnya ini ID priority, Berarti yang harus dibesarkan ID utamanya, ID yang paling atasnya ya, walaupun bawahnya BW semua ya. iya, ini ID atasnya ID utama. Misalnya ini priority ya. Maka yang dapat reward prestasi yang mendapat kurang gede ya, bentar. Yang dapat reward prestasi dan bonus breakaway itu adanya di ID utama. Ya, jadi ID kedua, ID ketiga itu tidak dapat reward prestasi, tidak dapat bonus breakaway. Ini ID utama, kurang besar. Kelihatan nggak? Ini ID utamanya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya. Ya. Maka kalau dananya, kalau misalnya sekeluarga itu ada ini seorang ayah misalnya gitu, ayah ya. Kemudian ini ibu. Ini anak. Lihat nggak? Anak. Nah, kalau sudah ada lagi mantu dan lain sebagainya boleh dimasukkan, mertua apapun. Kalau misalnya tidak ada, maka si ayah ambil paket bisnis misalnya. Maka bisnis ini di sini udah ada lagi 4 ya. Jadi gambar si ayah begini. Ini gambar ayah sendiri udah 1 2 3 4 5 6 ya. Ini gambar ayah ditambah ini berarti di sini ada 3, di sini 3, berarti sudah selesai SC20. Dan yang punya ID utama, ini ID utama semua. Oke. Ya, jadi nanti ID utama ini di rewardnya juga lebih cepat dapat rewardnya. Jadi misalnya motor itu kan 100 gitu ya. Kalau motor sama Pak Haji Febrian diberi kesempatan semua ID 100 walaupun ID kedua, tapi ID kedua dan selanjutnya tidak dapat promo. Dia tetap 100. Nah, ini tetap jadi walaupun dia banyak karena beda-beda nama maka namanya ID utama. Semua ID utama. Ya, oleh karena itu ini contoh nih, ini Abi, maka Abi semuanya sudah selesai sampai luxury. Nah, di sini ini sampai Pajero. Maka Abi bilang strukturnya kalau luxury ada Pajero kiri, Pajero kanan maka luxury. Ya, di sini di Pajero kiri udah ada 3 yang mokes. Ini 3 mokes malah lebih karena ada di sini ada keluarga lagi. Nah, seperti itu Temita. Ini digambarkan pada saat kita memberitahukan tentang bagaimana keuntungan ambil paket keluarga. Oke. Baik Umi, makasih. Ya. Bagaimana Bu? Nah, Oke, sudah cukup Bu. Ya. Bu Mita. Oke, Bu Nina Ya, boleh. terima kasih. Dari Ya. chat, dari Makasih Umi. Berikutnya ada chat dari Hong Kong, Umi. ya. Terima kasih Bu Miftah. Terima kasih. Berikutnya ada chat dari Hong Kong, Ibu Natia bertanya bahwa anak saya 1 belum nih Umi. Kalau saya mau masukkan itu bisa ditaruh di kanan suami saya atau di bawah jaringan saya. Atau di bawah jaringan saya. Ya. Mbak Natia boleh nanti konsul pribadi cara penempatan jalurnya saat ini sehingga nanti akan diberitahu sebaiknya di mana. Jadi pada dasarnya contohnya begini, setiap dari kita pada dasarnya keluarga itu harus ada di kanan dan di kiri. Ini adalah sebagai bukti bahwa kita tidak tergantung kepada orang lain. Mitra kita jalan ataupun tidak, kita tetap harus berjalan, ya. Contoh,
Ini misalnya Ibu Miftah contoh atau Mbak Munatia. Di sini contoh suami, ya. Nah, maka anak akan ada di sini. Karena pada saat bekerja, saatnya Teh Miftah kurang sebelah sini, maka akan naruh mitra secara disponsori sendiri itu di sini arealnya. Tapi pada saat aduh jomplang ini udah bagus, ini kurang, maka akan ditaruh di sini. Maka ini juga membantu anak. Oh ternyata penuh bagus, tapi kurang di sini, maka anak sudah mulai jalur mandiri. Ini Ibu Mita juga yang mengerjakan, contoh seperti itu. Maka Bu Natia pada saat sekarang taruh di mana Umi harus lihat dulu jaringannya Mbak Natia. Nanti boleh japri konsultasi pribadi untuk penempatan jaringannya. Anak saya 2 Umi, oke. Ya Mbak Natia, nanti kita lihat jaringannya dulu ya. Gitu ya Mbak Natia dari Hong Kong, nanti japri lagi kayak kemarin biar nanti penempatannya pas sehingga pada saat diperlukan poin atau apapun itu akan memberikan win-win solution. Begitu Bu Nina? Assalamualaikum Umi. Baik, Umi. Assalamualaikum. Sebentar, Bapak. Ya Bu. Masih Ibu Natia. Ibu Natia ini bilang bahwa sebentar ya Pak Haji. Ya, Umi, anaknya Bu Natia itu kan 2. Ya. Satu di kanan dan suami di kiri. Jadi yang satunya ini maksud Ibu Natia tuh yang tidak bisa hadir. bagaimana? Karyawan dari Indonesia. Oh, pentingnya itu. Nanti konsultasikan saja ya Umi ya. Ya, nanti dikonsultasikan pribadi Bu Nina, boleh japri ke Umi untuk penempatan berikutnya putra-putrinya Bu Natia. Baik, ya. Terima kasih Bu Natia, bagaimana? Sudah jelas ya Bu? Silakan Pak Haji yang berikutnya, Pak Haji Yogi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum sahabat-sahabat SSW semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau bicara masalah prospek Umi ya. Ini kan kalau umat itu kan kita tidak mengenal Muslim dan non Muslim. Namanya umat Bu ya. Umi ya. Ya. Nah, gimana caranya kita menawarkan kepada yang non Muslim? Mudah-mudahan sih mereka ngerti riba. Hutang, kalau hutang sih mungkin mereka ada ya, tapi kan riba itu kan secara agama Islam ya yang mengetahui ada mungkin insya Allah sih umat Islam semuanya ya. Tapi gimana caranya menawarkan untuk yang non Muslim? Itu aja Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji. Silakan Umi Elis menjawab. Baik, terima kasih. Alhamdulillah bagus banget pertanyaannya Pak Haji Yogi. Jadi alhamdulillahnya Umi ada pengalaman dengan mitra yang di non Muslim lah istilahnya ya. Dengan mungkin kemarin pernah melihat namanya Ibu Elia yang sudah meraih motor cash ya kemarin waktu hadir di Ulansari. Nah, waktu Umi closing beliau di kitab suci beliau juga ada ya, riba itu memang dilarang ya. Riba juga membuat semua orang itu menjadi susah ya. Jadi kalau misalnya orang nih nyicil mobil kemudian nggak bisa nyicil, kan itu kan diambil lagi ya. Lebih banyak madorotnya lah. Kemudian fokusnya lagi, kalau selain itu Pak Haji, saya fokusnya lagi orang itu untuk menghasilkan income. Jadi waktu saya closing beliau bilang saya pengen punya bisnis. Nah saya waktu itu sama Abi hadir ke sana mau memberikan, beliau mengeluh dalam arti itu punya masalah ya, atau diperlukan solusi. Nah saya hadir untuk memberikan solusi. Bagaimana pada saat itu punya usaha dengan modal yang relatif kecil, modalnya kecil gitu ya, tetapi
hasilnya besar sekali. Nah, jadi fokusnya lebih ke arah bagaimana seseorang ini dengan modal relatif kecil tapi hasilnya yang luar biasa. Saya jelaskan marketing plan-nya waktu itu join-nya hanya 62 juta dengan potensi reward-nya aja 51,7 M. Maka beliau waktu itu ambil paket bisnis. Ya, berarti 7 reward. 7 motor, 7 mobilio, 7 Pajero, dan 7 luxury. Setelah itu dengan tadi satu lagi Pak Haji tetap diingatkan pada saat kita ke mitra tetap semuanya harus ada S breaking-nya, ya. Kemudian ada building trust, ya. Ada building trust, building need. Kita mesti tahu dia tuh butuhnya apa, lalu kita berikan solusi. Jadi waktu itu butuhnya itu sebuah usaha yang tidak terlalu banyak modalnya. Sehingga pada saat itu juga Umi setelah beliaunya closing, ini beliaunya closing nih. Ibu L-nya closing, paket 7. Lalu langsung anaknya closing, paket 15 atau paket eksekutif. Ya, jadi Pak Haji tadi kembali lagi fokusnya ke kebutuhannya. Jadi kalau misalnya di luar sana mungkin Pak Haji agak kurang pede menceritakan ribanya dan misalnya nih kayaknya nggak pas. Nah, Pak Haji bisa fokus ke arah bisnisnya. Bisnisnya di PTBS itu sangat kecil resikonya karena langsung jual beli, barangnya ada. Kemudian potensi bisnisnya sangat besar. Ini dari reward yang kelihatan seperti ini, belum yang tidak kelihatan. Jadi saya jelaskan waktu itu saya belum dapat Pajero. Waktu saya bertemu Ibu Elia itu saya belum dapat Pajero. Tapi saya dengan yakin menjelaskan bagaimana usaha ini luar biasanya dan saya ceritakan tim-tim leader, top leader yang di atas saya yang sudah dapat. Seperti sekarang saya pasti ceritakan misalnya Pak Haji dan Hari sebulannya untuk dari Brickway-nya aja 172 juta. Nah, biasanya begitu mungkin Pak Haji. Bu Nina, silakan. Ya, makasih Umi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nina, silakan. Bagaimana Pak Haji Yogi? Bagaimana Pak? Apakah sudah? Ya, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa menawarkan kepada yang non Muslim ya. Nah, selama ini saya agak ragu gitu. Tapi ya dengan penjelasan Umi barusan, ya saya mencoba dengan jalur yang lain, masuk ke dalam bisnisnya gitu kan. Mungkin dia ada bisnis apa? Emang selama ini saya belum pede terus terang gitu loh, terus terang untuk menawarkan kepada yang non Muslim. Selama kan selama ini kita bicara yang Muslim semua kan, ya. Memang saya belum begitu paham apakah non Muslim juga mengerti masalah riba atau tidaknya. Kalau hutang saya pasti ngerti lah. Kalau hutang itu aja, Umi, Bu Nina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, satu lagi Pak Haji. Pak Haji ada tambahan waktu saya mengikuti Zoom seminar dari Pak Haji Ahdan Haris. Nah, itu di agama mereka pun bahwa riba itu diharamkan. Ada dalil dari kitabnya juga, juga. Begitu Pak Haji. Semarangnya gimana? Enggak, nih folder dulu. Selain riba diharapkan, itu tadi masukan dari Umi juga mendukung sekali Pak Haji. Ya, ya. Begitu Pak Haji. Ya, terima kasih Bu Nina. Insya Allah bisa saya jalankan. Ya. Semangat Terima Pak Haji. kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Berikutnya, Ya, Bapak aku Ibu. mau nanya. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Elmi SSW 21. Ibu Elmi. Ya, silakan Ibu Elmi. Gini, Bun. Saya kan udah merekrut itu atasan saya dulu waktu saya kerja di Daihatsu. Alhamdulillah kan dia udah BW. Nah, itu dia non muslim.
Nah, seumpama nanti suatu saat dia ikut Zoom meeting atau seminar, nah itu kan kita bicara masalah riba ya. Nah, itu bagaimana gitu. Sedangkan dia non-muslim. Begitu Ya. aja. Nah, begitu. Silakan Umi langsung menjawab pertanyaan Iya, dari Bu Elmi. baik, Elmi, terima kasih pertanyaannya. Bu Elmi, selama ini yang penting kita menyampaikan itu yang benar. Di tim kita banyak sekali yang berhasil sudah SC20, ada Ibu Bena, ada Ibu Ria, ada di Zoom meeting ini juga beliau pada hadir. Yang non muslim tidak masalah, kan kita tidak membeda-bedakan siapapun dalam hal ini, kita bermuamalah dan kita tidak ada menjelekkan atau apapun, kita menyampaikan sesuai visi misi PT BES dan PT BES tetap membuka semua peluang kepada seluruhnya ya, kepada seluruhnya untuk ikut bermuamalah. Jadi kita bermuamalah, berjual beli, usaha, ada kode etik yang ditentukan di mana yang kita visi misinya memang jelas karena pemiliknya Pak Haji Febrian sudah punya visi misi yang jelas itu tadi, go berkah no riba, tetapi tidak membatasi siapapun yang akan ikut bermuamalah atau ikut bisnis dalamnya. Jadi kita tidak usah ragu-ragu, tidak usah sungkan menyampaikan apa itu motonya, visi misinya. Yang penting kan tidak membatasi siapapun boleh ikut berbisnis. Seperti itu, Bu Elmi. Ya, baik, Mek. Terima kasih. Ya, begitu Bu Elmi. Jadi syariah untuk semua ya Umi ya? Ya, betul. Iya. Karena bermuamalah itu baik muslim maupun non muslim boleh, silahkan, tidak dilarang. Ya, demikian Bu Elmi. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silahkan. Yang mana buka? Speakernya dibuka Bu. Nah. Oh Pak Roy. Mau nanya dong. Roy, silakan. Bu Dina, ya, sepengalaman Umi yang saat ini sudah diberi titipan rezeki dari Allah, pernah nggak ditolak sama mitra? Ditolak sama mitra. Pertanyaannya itu aja Pak Roy. Diulang ya. Itu aja. Ya, silakan Umi langsung menjawab Umi. Oke, pertanyaannya sejauh ini pernah nggak ditolak sama mitra gitu ya Bu Nina ya? Calon mitra Calon mitra gitu ditolak oleh calon mitra pada saat setelah dipresentasi nggak join maksudnya Pak Roy? Betul. Ya. Kalau mitra sudah ribuan, pasti yang join juga banyak, yang tidak join, yang belum join, tinggal kita memaknainya. Yang belum join juga banyak. Kalau join semua, Luxury Umi udah 10 kali. Ya, jadi memaknainya adalah tadi ketika FT-nya itu sudah dinilai oleh Umi dan Abi, misalnya Umi mau prospek hari ini ke 10 orang daerah Bogor, maka Umi sudah nilai FASP-nya. Tapi kita sudah tahu yang mana yang diprediksi closing, yang mana yang tidak. Sehingga pada saat misalnya poinnya 111, saya sudah niat untuk silaturahmi. Closing alhamdulillah belum tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita ingin memberikan nilai lebih tadi. Bahwa kita ingin syiar, bahwa kita ingin memberikan informasi, bahwa segera semuanya itu mesti menyadari bahwa hutang, apalagi hutang riba itu harus segera dibereskan. Jadi hanya sekedar sharing nggak apa-apa. Mungkin saya dari orang itu tidak closing, tapi saya mendapatkan daftar nama. Misalnya, saya ketemu si A, tidak closing saat itu. Lalu saya bilang, Bu, Pak, apakah Bapak atau Ibu punya saudara yang masih punya utang,
mungkin terutama hutang riba yang hubungannya dengan leasing dan sebagainya. Oh ada Umi, siapa aja? Saya tulis 5. Ini orang bisa dihubungin nggak Bu? Kadang mereka langsung menghubungi. Misalnya, ini aku ada kenalan Umi Elis, dia tuh suka membantu orang yang punya utang. Nah, nanti mau main insya Allah katanya pekan depan. Maka saya kadang closing dari orang yang direferensikan. Gitu Pak Roy. Jadi banyak yang belum closing. Malah ada juga pada saat saya dapat mobil, ada yang bertanya, ada yang bilangnya begini, itu mungkin mobilnya juga ntar dikembalikan. Nah, tapi Umi punya prinsip sama Abi, selalu bilang gini, ya udah, mereka tidak percaya pun kita tetap dapat mobil. Walaupun mereka tidak percaya, kita doakan aja. Semoga kedepannya Allah berikan hidayah. Kalau itu untuk rezeki dia juga dan rezeki kita, maka mereka juga akan bergabung. Gitu Bu Nina, Pak Roy. Ya Umi, makasih. Kan Pak Roy, Iya Bu Nina, makasih. sama-sama. Terima kasih Pak Roy. Berikutnya Bapak Halo. Ibu, silakan bertanya. Faisal, SSC 26. Assalamualaikum, Pak Edi. Waalaikumsalam. Silakan Pak Faisal masuk terlebih dahulu ya Pak Haji. Ya, Pak giliran setelah Pak Faisal. Faisal. Pak Setelah Faisal, Pak Faisal. Ya. silakan Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Yang ingin ditanyakan apa Pak? Halo Pak Faisal. Faisal suaranya ke-mute itu, Pak. Pak Faisal, halo. Lanjut, kalau begitu lanjut Pak Haji Edi ya. Silakan Pak Haji Edi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf dalam perjalanan tadi HP-nya mati. Mudah-mudahan ini pertanyaan belum ditanyakan oleh yang lain. Ya kan? Nah, saya ini kan sedang terobses juga untuk apa namanya joint priority Umi. Apa kiat-kiat sehingga yang Umi alami, yang Umi lakukan sehingga bisa mendapat closing priority gitu. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Nina, saya langsung ya. Silakan Umi untuk menjawab. Ya, biasanya Umi dan Abi itu ketika closing priority, pertama itu adalah edifikasi ke bagus apa itu priority. Ya, jadi kita edifikasi priority itu punya ruangan khusus di PTBS, punya perlakuan khusus di PTBS. Ya. Jadi pertama itu mesti edifikasi tentang priority. Edi apa tadi Umi? Edi Wahyudin apa Edi apa itu? Edifikasi. Kirain Edi Wahyudin. Tentang priority, kehebatan priority itu seperti apa? Jadi priority itu kehebatannya seperti apa? Ini sudah punya full reward. Jadi reward prestasi itu diberikan yang sampai 10 miliar itu hanya kepada priority. Jadi ada nanti tahap-tahapan di mana mencapai reward prestasi itu ada syaratnya. Misalnya di silver leader itu harus sudah Bu saja, nanti saya telepon. Ini lagi Zoom. Oke ya, jadi pertama tadi edifikasi bahwa priority itu akan full reward dan semua mitra akan menuju priority semua. Jadi kalau uangnya ada, ngapain harus menunggu nanti upgrade ya? Kemudian dikasih tahu bahwa priority juga pada saat ada yang masuk di dalam jaringannya, maka jaringan yang dimasukin dari paling bawahnya langsung sudah dapat poin. Kemudian poin kirinya udah langsung terisi 15, kanan 15. Dan akan mudah diduplikasi pada saat kita presentasi bahwa kitanya sudah priority. Maka tim kita juga atau yang direkrut juga akan menduplikasi priority.
Gitu. Ini tentang priority itu lebih dari edifikasi Pak Haji. Kemudian apa? Kemudian kita selalu bilang bahwa priority itu langsung menjadi SC20 dan langsung konsultasi dengan top leadernya. Ya, kalau di SSW langsung nanti konsultasi dengan foundernya. Bagaimana penyusunan dari jaringannya sehingga harus kalau mengikuti bagaimana konsultasinya sehingga rewardnya cepat. Suka ada nih mitra, saya maunya langsung ditaruhin kiri kanan, malah nggak jadi-jadi. Karena pada saat mau erot tahun dan lain sebagainya, pasti founder tuh sebetulnya sudah memikirkan kenapa sih harus SC20 5 di kiri 5 di kanan. Habis selalu menjelaskan tuh bagaimana nanti pada saat Bapak Ibu sudah mulai breakaway, sudah mulai reward prestasi, jarang jomplang kalau Bapak Ibu betul-betul mengikuti arahan bagaimana dibentuknya SC20. Gitu Pak Haji, jadi lebih ke edifikasi priority ini yang luar biasa. Jadi gini, kalau nanti priority saya langsung bawa ke founder, nanti dapat bimbingan langsung. Jadi tuh dulu saat saya membawa untuk priority, dipilih untuk priority itu saya langsung pilih misalnya 10 orang untuk diadakan khusus priority. Seperti itu Pak Haji. Maka dari itu di Lampung Pak Haji, Ibu Bidan Evi itu suami istri priority. Ibu Bidan Mai Rosalina itu mitra saya langsung juga suami istri priority. Ibu Hajah Cucu priority, beliau sama anaknya cucunya itu 3 priority. Kemudian Ibu Saja Umi Kasum priority plus anaknya eksekutif. Bu Hajah Kartina itu juga priority dan anaknya. Jadi rata-rata yang saya sponsori langsung itu udah banyak priority Pak Haji. Bu Sudarminingsih, kayak gitu Pak Haji. Kalau saya tidak usah priority aja Umi, stokis aja saya. Pak Haji ini emang suka Pak Haji. Ya, Bu Nina, nih itu Bu Nina sudah priority, Bu Ade, Pak Ang tuh priority itu, priority itu Pak Haji yang udah pada reward itu. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya Pak Haji. Sekian Pak Haji. Oke Pak Haji. Ya hati-hati di jalan Pak Haji. Ini ada chat dari Pak Faisal Umi yang ingin menanyakan solusinya apa saja, solusinya apa apabila Camit mau gabung di PT BES tapi finansialnya hanya bernilai 1. Begitu Umi. Baik. Terima kasih Pak Faisal, ini pertanyaannya luar biasa bagus dan ditunggu. Ini ada yang tanya biasanya saya terkendala dengan modal lah, biasa kayak gitu ya. Jadi di PT BES itu adalah usaha yang sangat-sangat minim modalnya dan resikonya juga sangat kecil sekali. Jadi kalau kita punya uang cuma 2,1 juta, ya 2,1 juta Bapak Ibu sudah disiapkan potensi reward aja 1,7 miliar. Nah, bagaimana caranya 2,1 juta ini dapat produk 12 produk. Apa 4 produknya dipakai ya. Kemudian cerita, kemudian ajak. Pada saat ajak, misalnya orangnya belum ada uang. Dia akhirnya mau beli produk dulu, maka produk ini bisa dijual. Satunya 250.000. Contoh ya, ini jangan dipakai uangnya. Ya, uangnya jangan dipakai. Kenapa? Karena kita tidak punya modal, maka kita mesti, kata orang Sunda mah apa ya namanya ya? Mesti gemi. Gemi itu jangan boros. Jadi uang ini, uang 2 juta ini sebagai modal tidak boleh dipakai. Ya, ini 250 sudah punya. Oke. Berikutnya, karena ini udah pakai produk, mungkin 4 macam yang dipakai. Baik itu kolagen, baik pupuk untuk tanamannya, baik ekonek, baik itu
Hubs Pro, maka nanti akan ada orang-orang yang ditemui seperti mitra-mitra yang di SSC 21 yang di Pasar Kramat Jati, itu luar biasa ya. Kadang jual Hubs Pro 10 kapsul 50.000, maka uangnya dikumpulkan. Nah, dikumpulkan ini yang 8 kalau kali 250.000 ini adalah 2 juta. Ya. Maka 2 juta ini Pak Faisal masukkanlah, ajarin mitranya, masukkanlah anaknya 2 juta ini. Maka ibu ini sudah dapat 400.000. Jangan dipakai juga 400.000-nya. Sudah punya nih 400.000 carian, ya. Dan produknya punya lagi 12, 4-nya dipakai, 8-nya dijual lagi. Maka dia akan joinkan lagi berikutnya. Begitu selanjutnya sampai dia keuangannya oke, dan nanti ketika sudah mulai bonus-bonus banyak, dia mulailah upgrade. Seperti itu Pak Faisal yang Umi pengalaman. Jadi saya membawa mitra yang betul-betul punyanya hanya 2 juta dan mau mengikuti arahan, sekarang sudah keluarganya banyak yang masuk juga. Begitu Bu Nina. Apalagi? Oke Umi. Terima kasih Umi. Pak Faisal. Umi, suara saya jelas nggak Umi? Umi, suara saya jelas nggak? Jelas, jelas. Saya pernah kasih solusi begini, Umi salah nggak ya? Ini sharing aja Umi ya. Ya. Saya minta tolong carikan orang 5 orang, dia belum mitra, 5 orang tolong saya carikan. Kan kalau umpama carikan itu kan sponsornya saya tuh Mi. Nah itu saya nggak pakai. Nah habis itu baru saya masukin juga kayak Umi gitu, cuma saya nggak sistem jualan, saya minta tolong cariin orang 5 orang. Cuman kan saya udah akad duluan nih, nanti ke plan B-nya saya jujur, nih plan B-nya nanti idenya ke saya gitu, tapi dia oke gitu Mi, salah nggak gitu Mi? Oh, nantinya kalau sudah selesai Pak Faisal boleh dialihkan sponsor ya. Oh iya. Iya. Oke Umi, siap, udah jelas banget. Makasih Umi. Sama-sama, silakan Brina. Ya, terima kasih juga Pak Faisal. Demikian. Selanjutnya masih dibuka pertanyaan, Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Halo, silahkan sahabat yang ingin bertanya. Di chat juga belum ada. Pak Sukijo, Bu Ria, ayo nanya, 26 nanya. Ayo yang mau dilantik besok, nanya yang mau dilantik. Kayaknya udah mau closing ke paket keluarga semua Bu Nina ini. Assalamualaikum. Ibu Titik Suwati silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Ini pasukan canvassing dari anak buah Ustazah Mimin. Ceritanya banyak, kerikil-kerikil tajam beneran. Sekali kita ngasih kartu nama, jawabannya, hoak, aduh sakit. Saya sudah pernah ikut MLM, tapi hasilnya nggak ada. Pokoknya selalu begitu dan selalu begitu. Tapi kita tetap sabar, tetap sabar. Semoga bisa kita mendapatkan yang priority. Amin. Solusinya ya Umi Elis. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Bu Titik. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Umi Elis untuk menjawab. Langsung Mi. Baik, terima kasih Bu Titik, luar biasa. Ini grup canvassing ya. Yang Umi tahu ini grup canvassing itu di SSC 21, sedang pada canvassing ada yang di Masjid Atin, ada yang di tempat-tempat lain, dan selamat kepada yang canvassing ini karena Bapak Ibu sahabat semua sudah berani untuk memberikan informasi kepada mereka-mereka yang di luar sana yang sedang menunggu bagaimana caranya segera lunas hutang gitu ya. Nah, pertama adalah yang pernah Umi cerita di scope soft skill, yaitu bagaimana kita punya kuasa terhadap diri sendiri. Jadi itu wajar kalau mungkin masih merasa sakit gitu ya, karena ini hoak dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Perjuangan Umi. Ya?
perjuangan. Ya, jadi kita punya kuasa terhadap diri sendiri, apapun yang dilakukan orang lain itu adalah di dalam kontrolnya kita. Kita adalah bagaimana kita menetralisir lagi, memperbaiki mood kita, perasaan kita, pikiran kita ketika ada orang yang tanda petik belum menerima apa yang kita sampaikan. Nah, caranya adalah memperbanyak lagi dan kita niatkan bahwa memang kita mau membantu mereka. Jadi ketika ada yang mau kita bantu nggak mau, ya kita harus tanamkan di dalam diri kita mau bantu, belum tentu yang mau dibantu itu mau dibantu. Ya, belum tentu orang itu mau dibantu, dalam arti mungkin pertama dia ada sebuah pengalaman yang buruk di masa lalu. Ya, tentang misalnya yang mirip-mirip multi level atau apa itu namanya, yang pasti tetap kita baik, tetap tersenyum dan kita sampaikan kalau lembarannya yang seperti diberikan Bulia dan teman-temannya itu hanya lembarannya itu hanya tulisannya siap membantu umat terbebas dari hutang riba atau siap membantu untuk melunasi hutang gitu ya. Saya pernah lihat tuh lembarannya. Sehingga orang itu ada juga yang berasumsi bahwa mau dibayarin kali hutangnya gitu ya. Dan banyak yang berhasil hadir ke premier dengan penasaran dengan brosur tersebut dan alhamdulillah yang sudah Umi tahu 3 orang langsung transfer 2.100.000, ada juga yang langsung bayar pakai uang cash dan uang itu sebetulnya buat bayar kontrakan. Karena sudah berniat ingin hijrah terbebas dari hutang riba. Jadi solusinya tadi Bu Titik betul, ini adalah sebuah perjuangan. Ingat lagi bahwa Allah akan memberikan rezeki dari reward plan aja 1,7 M, maka kita harus mau dibentuk. Sebagai mutiara itu tidak mudah sampai menjadi perhiasan itu dibentuknya luar biasa. Oleh karena itu, Bu Titik mau jadi miliarder, maka harus mau dibentuk dengan perjuangan yang ada di luar sana untuk membantu umat dan belum tentu umat yang kita mau bantu juga belum tentu mau dibantu. Itu Bu Titik. Ya, demikian. Oke, Umi siap. Mudah-mudahan nanti kan proses akan berhasil. Amin. 2 bulan. Bu Titik kan lagi ikut percepatan. Bu Titik ya. Ya, amin. Iya. Terima kasih Bu Nina juga. Iya, sama-sama Bu Titik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Titik. Next, yang berikutnya. Bapak Ibu silakan. Yuk, tetap semangat. Silakan yang ingin bertanya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Nah, tuh Waalaikumsalam. Maaf nggak bisa nyalahin Bu Debi ya. Iya. Ya, silakan Bu Debi. Mau nanya ini. Pada saat ketemu terus presentasi itu tanggapannya baik Umi, tapi dia nggak langsung join. Dia bilang ya nunggu 2 hari 3 hari deh nanti dikabarin. Nah setelah itu tuh kalau di telepon di WhatsApp itu tuh nggak bales, nggak angkat gitu. Gimana itu Umi? Terima kasih. Ya, demikian Umi pertanyaan dari Ibu Debi. Ya. Kalau di telepon tidak diangkat, di WA nggak dibales, katanya bagaimana itu? Ya. Silakan Umi. Biasanya setelah presentasi, maka dari itu setelah presentasi itu diharapkan untuk tetap mengisi formulir. Ya, pertama presentasinya jangan digabung dengan acara-acara lain. Contoh ada acara arisan, kumpul-kumpul keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini sebaiknya tidak digabung presentasi kita dengan acara lain. Ya, jadi betul-betul acara kita sendiri yang mengundang mereka bahwa kita akan ada sosialisasi misalnya tentang produk atau sosialisasi tentang bagaimana lunas hutang riba atau sosialisasi bagaimana mendapatkan umroh gratis dan lain sebagainya. Nah, itu satu acaranya. Jadi betul-betul acara kita dan kita yang punya acara bukan numpang ke acara lain. Itu nomor 1.
Yang kedua, setelah presentasi, pastikan pada saat presentasi itu ada formulir untuk diisi. Sehingga pada beberapa orang ketika sudah komitmen mengisi, biasanya ada sebuah atau ada rasa tanggung jawab untuk melanjutkan dari isian formulir ini, walaupun beberapa mungkin ada yang 3 bulan, ada yang setahun baru bisa membayar atau mulai belanja. Tinggal kitanya keep kontak dengan orang ini. Yang ketiga, tetaplah berbaik sangka pada saat orang tidak dapat dihubungi, ya. Mungkin moodnya lagi nggak enak, atau mungkin lagi ada masalah lain dan lain sebagainya. Selama dia tidak menolak, udah deh, lu jangan hubungin gue lagi. Nah, beda kalau sudah begitu. Tapi selama tidak ada kata-kata seperti itu, sabar aja, hubungin terus. Apa kabar? Jangan tanya tentang PT Best, jangan cerita tentang produk, jangan cerita apapun. Hanya keep kontak kita, apa kabarnya? Gimana anak-anak atau apapun, tanya tentang hubungan di luar PT Best. Jadi ada pengalaman Umi yang sampai ada beberapa bulan betul-betul baru transfer. Jadi Umi maaf, ini saya baru transfer tadi gitu. Nah itu beberapa bulan. Jadi selama saya berhubungan tuh paling apa kabar Bu, gimana kabarnya dan lain sebagainya. Jadi keep kontak aja. Oleh karena itu kita yang mengolah pikiran dan perasaan sehingga jangan ada, wah kok jadi bisa dihubungin ya, kok dia nolak ya. Nah enggak, jadi kita pikirannya selalu, oh mungkin sedang ada sibuk apa, terus tidak konsentrasi ke kita. Jadi kita tetap keep kontak selama tidak menyebutkan, duh jangan ngajak-ngajak gue deh tentang itu. Nah kalau hal itu berarti udah, ya udah nggak apa-apa, kita tetap berteman ya, walaupun kamu tidak join PT Best, misalnya kalau ada yang begitu. Tapi kalau selama tidak menyebutkan itu, kita tetap aja berhubungan. Atau misalnya dia itu pebisnis, maka saya akan kasih video orang-orang yang berhasil di PT Best yang sama dengan dia, pekerjaan atau backgroundnya itu sama gitu. Misalnya beliau itu orang properti, maka saya akan kirim video-video orang-orang yang sudah berhasil di PT Best yang backgroundnya properti. Seperti itu Mbak Debbie. Jadi kita tetap sabar, keep kontak karena kita niatnya mau bantu orang ini. Nah, tinggal seberapa besar keinginan kita mau bantu dia. Kalau kita belum siap nih secara emosional, secara mental, kita mau sabarin dia, ya kita jangan hubungi dia. Kita cari orang lain lagi, lihat lagi daftar nama, lakukan terus. Yang belum dihubungi, hubungin terus orang-orang yang ada di daftar nama kita, maka kita akan lupa. Tapi kalau daftar nama kita 5, ya udah pasti kita nguyek-nguyek yang itu aja. Tapi kalau kita daftar nama kita banyak, kita pasti hubungin nomor 7, nomor 8 terus. Pada saat kita menghubungi orang ke-75, maka orang ke-6 mungkin menghubungi kita. Gitu. Jadi makanya di SSW itu kurikulumnya udah tersusun rapi. Kalau kita lakukan yang 100 nama, maka ini minimal tuh 10 keluarga sudah masuk. Ya, dengan kita sudah FAST. Nah, yang jadi pertanyaan adalah 100 nama ini belum selesai dikerjakan. Oleh karena itu, makanya ketika kita misalnya menghubungi orang ke-10 dan orang ke-10 ini sulit dihubungi, maka kita mulai baper. Ih, kenapa ya dia nggak usah dihubungi ya, dia nolak ya gitu. Tapi ini udah baikkan dia belum. Jadi kitanya menetralisir keadaan. Oh, ini mungkin dia lagi sibuk. Oke deh, saya hubungin yang ke-11. Ini belum menjawab, ke-12 terus gitu. Sehingga akan menemukan SC20 dalam sebulan. Kayak gitu Kak Debbie, silakan Bu Nina. Iya Umi, terima kasih Umi. Demikian Bu Debbie, tetap semangat ya Bu Debbie. Sukses. Terima kasih. Berikutnya Umi ada chat dari Ibu Nunung SSW 21. Saya punya mitra, awal gabung itu semangat banget Umi. Mau masukin suami anak, sekarang ditelepon, di chat, jurus sulit dihubungi lah intinya. Jurus apa yang kita pakai lagi nih Umi? Menurut Bu Nunung begitu pertanyaannya. Silakan Umi. Baik. Kalau yang berteman dekat atau rumahnya dekat memungkinkan untuk datangi, niatkan silaturahmi. Barangkali mungkin ada yang keluarga yang sakit dan lain sebagainya, pastikan kita mau silaturahmi, melihat kondisinya mitra kita. Ya. Dan itu tadi awalnya tetap siap
mental bahwa kita memang mau bantu dia. Apapun nanti kondisinya, ya kita terima. Kenapa? Karena kan saya mau bantu. Saya mau bantu, maka pada saat datang, apapun nanti jawabannya, saya pokoknya mau istirahat dulu deh, 5 bulan nggak ngerjain ini, misalnya gitu ya. Nah, itu disiapkan, ya sudah. Kan saya membantu dia, bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan dia. Jadi datangi silaturahmi, lalu sampaikan bahwa waktu saya mengajak kamu, atau saya ngajak Mbak, waktu itu Mbak kan pengen umroh, misalnya ya. Makanya kita harus paham, mitra kita pada saat diajak menyimpan harapan apa, punya harapan apa dia menjadi mitra PTBS. Misalnya harapannya saya pengen umroh. Maka ingatkan lagi, oh ya Mbak, aku ngajak waktu itu, katanya Mbak kan pengen umroh dengan wasilah PTBS. Oleh karena itu, saya kembali nih mengingatkan, masih ada enggak nih harapan untuk umroh lewat wasilah PTBS? Apa malah udah siap-siap umroh? Mungkin dia udah punya uang lagi untuk umroh, sehingga umroh ini tidak seksi lagi, tidak sesuatu lagi buat dia, gitu ya. Maka tadi kembali, orang ini harus punya tujuan. Tujuannya apa dia di PTBS? Kalau umroh sudah tidak menjadi tujuan, ada tujuan lain enggak? Gitu ya. Dia udah kaya, dia udah biasa pergi haji, dia pergi umroh biasa. Ya sudah, apakah dia punya tujuan mengumrohkan keluarganya, atau pengen bangun masjid, atau pengen suatu hari pada saat dia meninggal dia dikenang seorang yang ahli sedekah sehingga ada masjid dibangun, ada panti asuhan, ada punya SPBU yang sudah diwakafkan secara produktif. Nah, itu Bu Nunung ditanyakan lagi sehingga pada saat kita membangunkan mitra kita ada sebuah harapan yang dia lupa karena dia tidak aktif ke seminar, infonya nggak sampai, maka kita mesti datangi lagi, peduli dengan mereka yang pernah kita ajak dulu semangat, apa yang membuat mereka tidak semangat. Nah, ini mesti kita cari tahu lagi, finding lagi. Begitu Bu Nina, Bu Nunung. Masih suaranya Bu Nina? Ya, Umi. Oke. Bu Nunungnya masih? Ini ada pertanyaan yang berikut. Ya. Ya. Pertanyaan dari Pak Leo. Cara kita meyakinkan calon mitra bahwa bisnis terputus ya Bu Nina? yang kita jalankan ini real. Ya, demikian Umi pertanyaan dari tadi terputus, gimana Bu Nina? Saya tidak mendengar. Putus-putus ya, Mi? Halo? Iya. Cara kita meyakinkan. Ya. Calon mitra, kita meyakinkan calon mitra bahwa mitra bisa jadi mitra. Oke. Umi ulang pertanyaannya Bu Nina, tadi Umi kurang mendengar. Jadi begini, bagaimana meyakinkan calon mitra bahwa bisnis ini real gitu Bu Nina ya? Bagaimana kan Camit? Bagaimana meyakinkan Camit bahwa bisnis yang kita jalankan ini real agar Camit bisa jadi mitra? Baik. Pertama, untuk meyakinkan, pertama kitanya yakin. Kitanya yakin, jangan ada sedikit pun bahwa kita ada yang ragu. Pada saat ada ragu, konsultasi dengan leader. Yang kedua, bawa ke seminar, karena di sana akan ketemu orang-orang yang sudah sukses secara reward gitu ya. Secara reward sudah sukses. Yang ketiga adalah perlihatkan bonus penjualan langsung kita. Nah, oleh karena itu kita harus segera menyponsorin. Oleh karena itu di SSW dalam 1 bulan pertama mitra yang aktif mestinya sudah lulus SC20. Maka di kolom bonusnya sudah ada bonus 4.250.000.
4 jutanya sebagai penjualan langsung, 250.000-nya sebagai bonus pengembangan atau bonus pasangan. Nah, ini membuktikan bahwa bisnis ini adalah real. Ketika kita sponsori hari ini, maka saat itu juga langsung terlihat di bonus sponsor atau di total bonus. Walaupun belum masuk ke rekening, maka besok masuk ke rekening. Jadi sangat, kalau kata Abi bahasanya sangat predictable, sangat dapat dihitung kapan kita mau dapat cash. Nah, jadi karena Abi ahli hitung-hitungan, kalau saya pada saat join Pak Leon di bisnis ini, malamnya langsung duduk berdua, langsung nulis di papan tulis, langsung ditulis sama Abi. 2 bulan nih kita harus capai cash. Posisinya begini, begini, begini. Harus ketemunya begini. Umi harus bikin nama begini. Nah, jadi langsung dilakukan, maka kelihatan langsung real. Pada saat saya butuh uang, wah saya harus punya 4 juta. Maka saya harus sponsorin 10 paket basic contoh. Maka itu real, langsung kelihatan 4 jutanya. Jadi yang jadi permasalahan adalah seringnya di bisnis penjual langsung seperti mungkin di luar sana multi level atau kita namanya, kalau kita namanya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah ini, karena ini adalah kita adalah pemilik usaha sendiri atau business owner, tidak ada bosnya. Nah, salah satu kekurangannya adalah mitra kurang disiplin dalam self management, dalam manajemen diri sendiri, dalam mengatur waktunya. Jadi pagi-pagi kalau kita bekerja jam 8 misalnya sudah masuk, sudah absented, jam 5 atau jam 17 baru pulang. Nah, kalau karena ini bisnis sendiri biasanya ibu-ibu nih, entar dulu deh nyuci dulu, entar dulu deh biar adem dulu kok di luar panas ya. Akhirnya hari itu tidak ngapa-ngapain. Tidak ketemu mitra, tidak closing, tidak pembinaan, tidak konsultasi. Maka lupa. Oleh karena itu dibilang orang tidak real. Ya, jadi untuk tadi biar kelihatan real, yang pertama diri sendiri dulu yakin, yang kedua ajak ke seminar sehingga calon mitra tersebut melihat orang yang sudah suksesnya banyak di situ. Yang ketiga perlihatkan bonus langsung yang kita terima. Itu salah satu agar camit kita yakin, oh iya ini dapat. Karena beberapa mitra saya yang misalnya notabene finansialnya good gitu ya, bagus, pada saat menjalankan bisnis ini sangat antusias pada saat dia melihat, oh iya masuk loh 400.000-nya gitu. Nah itu membuat beliau yakin bahwa oke, saya jalankan, ini 400-nya masuk, beliau langsung semangat mensponsori lagi karena beliau bilang, ini Bu Elis berarti kelipatannya ya, kalau 1 saya dapat 400, kalau misalnya 10 4 juta, iya, kayak gitu. Mungkin itu Bu Nina, Pak Leon, silakan. Demikian Pak Leon. Ya, makasih. Makasih Bu Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawaban dari Umi Elis, siapa? Assalamualaikum Bu Nina, Umi Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masih dibuka. Mungkin pertanyaan saya singkat aja, Umi. Ini saya bertanya berdasarkan pengalaman yang saya jalanin gitu ya. Tadi kan seperti yang Umi sudah berjabarkan, udah panjang lebar, ajak ke seminar maupun home sharing gitu kan. Nah ini saya punya pengalaman, sudah beberapa kali camit saya itu saya ajak untuk ke seminar maupun ke home sharing. Awalnya sih mereka, wah insya Allah siap kita akan hadir. Tapi pas real kenyataannya mereka tidak hadir gitu loh. Terus dengan alasan mungkin wah mendadak ada ini apa segala macam ya, seperti itu. Nggak, maksud saya, pertanyaan saya cuma singkat aja Umi. Sebenarnya kiat itu untuk supaya mereka yakin bisa hadir itu apa? Itu aja intinya pertanyaannya Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umi untuk menjawabnya, Mi. Dari Pak Dodianto. Silakan, Mi. Terima kasih Pak Dodi partisipasinya. Jadi
untuk menghadirkan. Ini salah satu pekerjaan yang luar biasa untuk menghadirkan calon mitra ke seminar ya. Kuncinya adalah di sini. Memang mesti hadir, betul nggak? Tapi banyak alasan, aduh mendadak, aduh ini itu. Nah, salah satunya kalau ada alasan melulu, biasanya dijemput Pak Dodi. Ya, bagaimana sebelum seminar Pak Dodi sudah ada di tempatnya kalau yang memang perlu dijemput, dibarengin. Ya, karena pada saat mengundang seminar ini jangankan yang camit, yang sudah mitra, misalnya nih saya closingnya di rumahnya, belum pernah ke seminar tapi saya closing, maka kewajiban saya berikutnya adalah membawa mitra ini ke seminar, karena yang saya ceritakan di situ beliau belum lihat secara utuh, belum lihat mana sih peraih motor cashnya, mana peraih mokesnya, mana peraih luxurinya, walaupun dia lihat saya beda dengan dia melihat di seminar, gitu ya. Nah, sehingga hadir di seminar ini adalah salah satu sistem yang memang harus mitra ikutin sehingga tahu, oh ini adalah real, oh ini perjalanannya memang seperti ini, dari sebagai mitra nanti dapat motor, dapat mobil, dapat Pajero, dapat rumah, oh ini loh ada orang-orangnya. Nah, itu memang adanya di seminar, sehingga untuk bisa menghadirkan ini, Pak Dodi mesti ada menemani 1 atau 2 mitra yang bisa dibawa benar-benar bareng. Nah, pada saat Umi Abi memulai seminar ini, dimulai di Gria Wulansari sejak join, mulai dari 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30, sampai sekarang kurang lebih yang hadir 150 orang. Itu akan gelundung seperti bola salju nantinya ketika kita terus istiqomah membawa mitra satu persatu untuk sama-sama membangun impiannya dan untuk sama-sama sukses. Sehingga salah satunya ya dijemput, dibarengin sampai terbentuk bahwa mereka sudah menyadari bahwa seminar ini adalah sebagai kebutuhan untuk mereka mencapai sukses atau mencapai impiannya, karena untuk menjadi miliarder diperlukan ilmu, diperlukan training, diperlukan pembelajaran, sehingga ilmu itu bisa membawa mereka sampai di tujuannya. Itu Pak Dodi, Bu Nina. Siap. Hatur nuhun Umi Ya, demikian jawabannya. Pak Dodi. Terima kasih Bu Nina. Ya, sama-sama Pak Dodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih dibuka pertanyaan ya Umi? Satu lagi. Mas 10, kalau satu lagi diberi kesempatan karena sudah lewat itu jamnya. Terakhir Ya. ini dari Pak Maskur. Gimana Ya. solusi ketika suami closing tapi istrinya belum mau mendukung, bahkan merasa tidak berhasil, atau sebaliknya si istri closing tapi suaminya tidak mendukung, begitu Umi. Silakan Umi dari Pak Maskur. Baik, berarti kalau ini kan sudah closing ya, Pak Ustadz Maskur sudah closing, berarti sudah diterima uang 2,1 juta. Ya, ini dipertemukan dengan leader suami istri berdua, ya, sehingga tidak ada prasangka atau asumsi atau persepsi yang berbeda. Ya, tadi ketika dipertemukan suami istri, maka dibangun atau digali apakah suami istri ini sudah punya perencanaan dalam keluarganya. Misalnya yang udah masuk suaminya, Bu, Bapak sudah ngasih tahu belum? Ibu di tahun ini mau diajak umroh. Bapak udah ngasih tahu belum? Tahun ini mau kasih hadiah Ibu mobil cash senilai 150 juta. Rumah kemarin tinggal ya. Kenapa? Buka itu bisa buka di anak. Enggak sih ada nama bapaknya. Oke ya. Jadi pada saat dipertemukan, leadernya nanti akan follow up, memberitahu bahwa apa yang akan dicapai, misalnya suami yang udah masuk, apa yang akan dicapai oleh suaminya, dan ini sebagai hadiah untuk istrinya dan anak-anaknya. Sehingga tidak ada persepsi atau gap di antara keduanya. Jadi dikelirkan dulu bahwa ini adalah perjuangannya untuk keluarga.
Begitu Pak Ustadz, biasanya nanti kalau udah sama frekuensinya, yang tidak setuju itu malah lebih semangat biasanya. Kalau sudah tahu apa yang akan mereka capai, apa yang akan mereka nikmatin. Jadi semua orang biasanya bergerak atau mau melakukan ketika dia tahu apa sih manfaatnya buat saya gitu. Nah, ketika itu sudah tahu, maka dia akan jalan. Seperti kemarin di sini ada mitranya Pak Oman. Pak Oman itu dari Ibu Sari yang SSC 21 hadir ke sini. Awal-awal katanya dibilang saya masih trauma, terus isi saya begini begitu. Kemudian Umi gali, langsung dia bilang, tapi ini kok saya rasa beda, saya tertarik. Langsung isi formulir. Nah, jadi harus yakin dia itu merasa apa ya, buat saya manfaatnya apa gitu. Jadi si ibu ini kalau yang belum yakin, maka dia harus tahu apa manfaatnya buat istri ini ketika suaminya menjalankan usaha di PT BES atau mereka berdua menjalankan usaha di PT BES. Seperti itu, Bu Nina, Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz Maskur, jawaban dari Umi Elis. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian sahabat, kita cukupkan dulu pembahasan kita bagaimana cara mudah closing mitra paket keluarga. Saya kembalikan kepada Arijal ya. Terima kasih Umi Elis Ratnasari yang telah memberikan solusi-solusi kepada mitra-mitra SSW. Terima kasih Abi Masturi. Ya, semoga semua yang pertanyaan, solusinya itu juga menjadikan masukan buat kita sebagai input. Ya, terima kasih juga semuanya para peserta-peserta yang mengikuti training yang sangat luar biasa pada malam hari ini, dan saya sebagai moderator atau pemandu acara mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Arizal. Silakan Arizal.